Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, baik minggu ini kita lanjutkan kuliah kita. Tema kita kali ini adalah kemiskinan dan pengangguran dalam perspektif Islam. Baik, apa hubungan pengangguran, kemiskinan dengan ekonomi makro? Itu pertanyaan yang harus kita jawab terlebih dahulu. Baik, makro secara bahasa ekonomi yang berbicara secara menyeluruh. Artinya problema apa saja yang terjadi di sebuah bangsa kita, apakah tentang fenomena harga, inflasi, nilai tukar, termasuk pengangguran, kemiskinan, itu ranahnya makro. Karena ini adalah masalah kebijakan. Nah, di dalam makro itu kan ada beberapa kebijakan. Ada kebijakan fiskal, ada kebijakan moneter. Nah, kemiskinan, pengangguran ini yaitu bisa dibantu dengan kebijakan fiskal negara. Artinya, kemiskinan, pengangguran adalah tanggung jawab negara. Sehingga kebijakan fiskal itu berperan untuk mengurangi, mudah-mudahan bisa menghilangkan fenomena kemiskinan dan pengangguran yang ada di sebuah negara. Nah, itulah mengapa kajian kemiskinan, kajian pengangguran itu ada dalam ekonomi makro. Nah, hari ini kita mencoba mengkaji kemiskinan, pengangguran, kaitannya dalam ekonomi makro. Nah, kita pandang, kita kaji dalam perspektif Islam. Baik, yang pertama dulu kita kaji tentang penganggurannya. Tentu kalau kita berbicara tentang pengangguran, ini adalah sesuatu yang menakutkan bagi kita Karena siapapun dia, pengangguran ini tentu tidak mengenakan. Nah, di Indonesia pengangguran ini memang relatif sudah berkurang. Kalau kita lihat data statistik tahun 2019 September kemarin, alhamdulillah pengangguran sudah berkurang pelan-pelan. Tapi hari ini kita yakin karena memang ada fenomena COVID-19, pengangguran memuncak lagi. Tetapi di dalam keadaan yang normal, Indonesia mampu menekan pengangguran itu. Jadi kalau kita lihat data statistik, pengangguran hanya berkisar sekitar 4-5% saja. Artinya dari jumlah angkatan kerja, yaitu sekitar 130 juta angkatan kerja yang ada di Indonesia, itu rata-rata sudah bekerja. Meskipun komposisinya 44% itu adalah pegawai tetap, baik dari karyawan negara, PNS dan lain sebagainya. 55%-nya adalah karyawan swasta. Tetapi mereka punya kreativitas, mereka punya motivasi, mereka punya jiwa untuk survive dalam bisnis, sehingga mereka bisa bekerja, tidak menganggur, bahkan bisa membuka lapangan kerja. Nah, kalau kita lihat secara definitif, apa sih pengangguran? Tentu secara bahasa yang sederhana, pengangguran itu adalah keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tapi dia belum kerja. Nah, saya tanya Anda ini kira-kira sudah bisa nggak dikategorikan sebagai angkatan kerja? Kan notabene sebagai mahasiswa. Tentu di dalam hitung-hitungan statistik Anda belum dikatakan sebagai angkatan kerja. Karena Anda profesinya adalah sebagai mahasiswa. Itulah mengapa beberapa tahun yang lalu sempat ramai. Kenapa kok lulusan SMK paling banyak yang menganggurnya? Bisa saja dari sisi kurikulum belum memadai, dari sisi mental, skill juga mereka belum begitu bagus, sehingga masih banyak yang menganggur. Nah, kita kembali ke sini. Jadi angkatan kerja itu periodenya lama Jadi siapapun dia yang memang
sudah dikategorikan sebagai angkatan kerja tetapi tidak bisa bekerja, maka dia dikategorikan sebagai orang yang menganggur. Ya. Nah, kita harus paham ya, bagaimana cara mengukur tingkat pengangguran itu. Tentu lagi-lagi dengan rumus yang sangat sederhana sekali ya, tinggal kita bagikan saja jumlah pengangguran yang ada di Indonesia dibagi total angkatan kerja dikalikan 100, maka akan ketemu nanti ya antara 4-5% penduduk yang masih belum bekerja. Nah, kemudian ternyata jenis-jenis pengangguran banyak sekali ya, tetapi yang terkenal di dalam pembahasan ekonomi makro itu setidaknya ada 3. Ada pengangguran friksional, yang kedua adalah pengangguran struktural, yang ketiga adalah pengangguran konjungtur. Nah, pengangguran konjungtur ini ya seperti fenomena hari ini, banyak sekali ya pengangguran yang di PHK lantaran ekonomi kita lagi ditekan oleh virus corona ini. Ya, pendapatan perusahaan menurun sehingga mengakibatkan pengangguran di mana-mana. Nah, ini bisa kita katakan sebagai pengangguran konjungtur. Pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi. Nah, fenomena ini tentu ya fenomena kita bersama. Mari kita bantu saudara kita ya. Jadi kalau Anda tonton di mana-mana banyak sekali yang mengalami kelaparan, ada sampai 2-3 hari nggak bisa makan karena memang sudah tidak bisa lagi bekerja. Ya, mari kita bantu semampu kita secara ya moral, syukur-syukur juga secara material ya saudara-saudara kita yang lagi dilanda ya cobaan ini. Nah, kemudian pengangguran friksional ini adalah pengangguran timbul hanya karena perpindahan seseorang dari pekerjaan yang satu ke pekerjaan yang lain. Jadi ini sudah dia bekerja, tiba-tiba berhenti, resign dari pekerjaannya ya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih menjanjikan. Nah, ini pengangguran friksional. Nah, kemudian ada juga yang namanya pengangguran struktural, dan ini yang dibahas ya di dalam ekonomi makro karena ada kaitannya dengan upah dan juga dengan pendekatan ekonomi politik. Nah, pengangguran struktural itu adalah pengangguran terjadi bila terdapat ketidaksesuaian antara penawaran tenaga kerja dengan permintaan atas pekerjaan yang tersedia. Artinya ya, pengangguran struktural ini semakin melebar, semakin banyak ketika penawaran tenaga kerjanya melimpah tetapi tidak diiringi, tidak diikuti dengan permintaan tenaga kerja. Ya, sebagaimana fenomena kita di Indonesia. Jadi kalau mahasiswa misalkan tidak punya ya skill, tidak punya kreativitas, tidak punya kesiapan, nanti Anda ketika Anda wisuda ya di luar sana akan penuh dengan persaingan ya. Tentu kalau kita nggak punya bekal, tidak punya skill, tidak punya kreativitas, maka kita akan kalah di dalam persaingan tenaga kerja. Di saat lapangan kerja semakin kesini semakin terbatas adanya, maka tentu akan terjadi pengangguran di mana-mana. Inilah yang kita sebut sebagai pengangguran struktural. Pengangguran bukan gara-gara sifat malasnya manusia, tapi memang dari persaingan. Di saat ya persaingan begitu ketat, orang yang ingin bekerja semakin banyak, tetapi lapangan kerjanya terbatas bahkan sangat sedikit sekali. Nah, inilah yang mengakibatkan pengangguran ya di mana-mana. Tetapi alhamdulillah ya Indonesia mampu mengatasi ini. Tadi di awal sudah saya singgung bahwa Indonesia dari jumlah angkatan kerja itu hanya 44% saja yang menggantungkan dirinya dalam tanda kutip dengan ya perusahaan-perusahaan negara yang menjadi PNS dan lain sebagainya.
Tetapi 55%-nya ada sekitar 70 juta angkatan kerja yang berhasil bekerja secara mandiri, bermodalkan kreativitas mereka. Ya, bermodalkan mentalitas mereka sebagai manusia. Ya, justru sektor-sektor informal inilah yang banyak ya membantu perekonomian Indonesia, sehingga Indonesia dikatakan sebagai negara yang relatif maju karena ya hanya memiliki pengangguran struktural yang relatif sangat ya kecil, ya, berkisar 4-5% saja. Nah, memang ini bisa diperdebatkan secara statistik ya. Tetapi secara hitung-hitungan ya yang kita temukan kisarannya adalah 4-5% saja. Dan kita juga bisa melihat di mana-mana ya, geliat bisnis pemuda-pemuda milenial alhamdulillah sangat mengembirakan. Ya, Anda juga ya mudah-mudahan bisa termotivasi, jangan sampai terpaku ya sama PNS misalkan. Harus punya mental, punya mindset merdeka, mandiri. Ya, tentu modalnya adalah mentalitas dan kreativitas. Karena bisnis itu adalah kreativitas dan inovasi. Nah, dari sekarang mumpung masih semester 4 ya silakan tanamkan mentalitas itu bahwa saya bisa untuk menjadi pengusaha sukses. Saya bisa untuk membuka lapangan kerja. Ya, tentu kalau bukan kita siapa lagi? Ya, kita sebagai mahasiswa ekonomi syariah tentu harus punya visi ya disertai dengan misi yang bagus ya, insya Allah nanti masa depannya cerah, amin ya robbal alamin. Nah, saya ingin fokus pada pengangguran struktural. Tadi sudah saya singgung bahwa pengangguran struktural itu adalah pengangguran terjadi bila ya ketidaksesuaian antara penawaran tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja. Nah, ternyata di dalam teorinya ya pengangguran struktural ini sangat dipengaruhi oleh teori upah. Kenapa saya katakan demikian? Ya, karena memang rata-rata perusahaan itu memang sukanya memberikan upah ya, insentif, kompensasi yang tinggi kepada para pekerja. Karena memang semakin tinggi upah, semakin tinggi kompensasi, semakin tinggi gaji karyawannya, maka semakin terdongkrak produktivitasnya. Nah, ini yang disukai oleh perusahaan. Produktivitasnya tinggi, maka akan menghasilkan ya profitabilitas, keuntungan yang luar biasa juga bagi perusahaan. Maka rata-rata upah yang diberikan oleh para pengusaha kepada karyawannya itu rata-rata tinggi sekali, di atas upah minimum. Sehingga yang terjadi adalah ya tentu ya permintaan tenaga kerja relatif sedikit, karena nggak mungkin upahnya tinggi maka permintaan tenaga kerja juga semakin tinggi, nggak mungkin. Perusahaan akan bangkrut kalau begitu. Baik. Nah, di dalam pembacaan saya setidaknya ada beberapa penyebab ya kenapa upah itu bisa naik dan turun. Yang pertama memang tergantung dengan kebijakan ya regional. Ada yang namanya upah minimum provinsi, ada upah minimum kabupaten. Ya, di Jogja berapa standar upah minimumnya ya? Kalau dulu 1,1 ya. Nah, upah minimum ini tentu mempengaruhi. Kalau kata gubernur misalkan, upah minimum ya, gaji minimum karyawan di DIY ini adalah 1,5. Tentu ini satu sisi ya menjadi pertimbangan bagi para pengusaha. Diterima ada konsekuensinya, ditolak juga punya konsekuensi, sehingga tidak ada pilihan. Kalau diterima ya gaji tinggi, maka konsekuensinya bisa jadi banyak terjadi PHK, karena yang namanya perusahaan tidak mau rugi. Ya.
Kemudian yang kedua faktornya adalah memang kekuatan serikat pekerja. Kita masih ingat ya, tiap tanggal 1 Mei demo di mana-mana, bahkan 4 hari yang lalu serikat buruh izin sama Pak Presiden untuk demo besar-besaran di tengah pandemi kayak gini. Mereka semangat untuk menuntut hak hidup mereka, hak hidup yang layak. Karena memang faktanya ya, meskipun kesini trennya upah kita semakin tinggi, tetapi tetap saja belum masuk kategori yang layak, sehingga demo di mana-mana. Nah, ini kan menjelang bulan Mei ya. 1 Mei adalah May Day, Hari Kaum Buruh Internasional. Ya, jadi selalu berulang-ulang tiap tahun itu akan terjadi ya tuntutan upah dan upah. Karena memang fenomenanya kalau upah itu naik, ya satu sisi ya sejahtera para buruh itu, tapi sisi yang lain tentu juga akan mengurangi lapangan kerja. Ini kalau kita tinjau dari mindset pengusaha, nggak mungkin upah naik pekerja semakin banyak, rugi perusahaan. Baik, yang ketiga ada teori upah efisiensi. Nah, kita fokus pada teori ini. Apa itu teori upah efisiensi? Yang pertama menyatakan bahwa upah yang tinggi membuat para pekerja lebih produktif. Tadi sudah saya singgung di awal. Ya, semakin banyak insentifnya, semakin semangat itu karyawan untuk bekerja. Karena ada insentif, ada uang lembur, ya, ada gaji tambahan dan lain-lain. Yang kedua menyatakan bahwa upah yang tinggi menurunkan perputaran tenaga kerja. Yang tadi sudah saya katakan bahwa upah yang tinggi, maka tentu nanti banyak yang tidak bisa bekerja. Karena nggak mungkin pengusaha menyerap semua tenaga kerja. Semakin banyak tenaga kerja, semakin banyak pula upahnya, ya tentu perusahaan bangkrut. Kemudian teori yang ketiga menyatakan bahwa kualitas rata-rata tenaga kerja perusahaan tergantung pada upah yang dibayar pada karyawannya. Nah, dari keempat produksi ini kesimpulannya cuma satu, bahwa perusahaan beroperasi lebih efisien jika membayar pekerjanya dengan upah yang tinggi. Tetapi konsekuensinya dari upah yang tinggi ini, maka ya para penyerapan tenaga kerja itu relatif terbatas, bahkan trennya menurun. Nah, ini jadi dilema. Upah tinggi tapi sedikit yang bekerja, upah rendah tapi banyak yang bisa bekerja. Tinggal pilih yang mana kira-kira, mana yang lebih maslahah. Nah, kalau kita lihat dari keseimbangan pasar tenaga kerja, di sini ada SL ya, supply labor ya, ada demand labor, ada keseimbangannya. Kita lihat ya, kurva supply tentu hubungannya positif ya, semakin tinggi upah sehingga banyak yang ingin melamar untuk bekerja dan insya Allah diterima ya, tergantung dengan kualifikasinya ya. Jadi kalau kita nggak diterima itu jangan usah sedih, karena memang yang diminta bukan ya tidak sesuai kualifikasi kita. Misalkan yang dicari adalah cleaning service, kita kan lulusan S1 ya, kita nggak keterima ya, jangan sedih. Karena memang kita ini bisa aja ya pasnya menjadi minimal ya Direktur Bank Syariah Mandiri atau lain sebagainya. Ini intinya nggak usah sedih. Kemudian ya kurva demand labornya bersifat negatif. Ya, semakin tinggi upah tadi ya, maka semakin tinggi upah maka semakin rendah jumlah pekerja yang bisa bekerja. Nah, ini dua kurva yang saling bertentangan ini, saling bergesek, saling bersinggungan, maka terjadilah keseimbangan. Nah, ini menjadi pertimbangan bagi pemerintah ya. Makanya jangan heran ketika tiap tanggal 1 Mei itu banyak sekali perusahaan ya, para pengusaha juga menuntut haknya. Mereka ada ya yang mengancam kalau seandainya ya pemerintah mengikuti suara kaum serikat pekerja, maka kita akan pindah saja ke negara lain. Ya, coba kan nanti dicek ya. Ada perusahaan yang mengancam kalau upah minimumnya akan tinggi lagi, akan ditambah lagi, maka mereka akan mengancam untuk pindah ke negara Vietnam,
Kamboja yang upah standar minimumnya masih di bawah rata-rata, sekitar 700-800 ribu saja. Nah di Indonesia, di Jakarta saja upah minimumnya kan berapa? Itu sudah mendekati 3 juta, 2,7. Jadi sangat jauh sekali, dan itu pun masih belum cukup kata orang-orang yang bekerja. Masih kurang, belum sesuai dengan hidup yang layak. Nah ini dilema. Nah bagaimana dalam pandangan Islam? Ya tentu kalau berbicara tentang upah, banyak sekali dalil-dalil yang berbicara tentang upah, baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Ya bahkan ada hadis yang terkenal, ya, atul ajiro ujurahu qabla ayyaji fa'arukuhu. Ya kata Rasulullah, berikanlah upah sebelum keringat para pekerja itu. Jadi jangan ditunda-tunda, selesai dia bekerja langsung dikasih upah. Nah ini peribahasa, ya. Jangan Anda anggap orang yang nggak berkeringat nggak dapat gaji, ya, kayak dosen kan nggak ada keringatnya. Jangan seperti itu tafsir literalnya. Ini menunjukkan bahwa substansi dari hadis ini adalah disegerakan gaji itu, jangan ditunda-tunda. Ya karena para pekerja juga punya kebutuhan yang harus sesegera mungkin untuk dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah kedua, tafsiran dari hadis ini adalah ya harus pengusaha itu paham betul dengan kondisi para pekerja. Seberapa banyak keringat mereka, maka sebesar itu pula harusnya gaji yang dikasih. Jadi jangan sampai keringat mereka itu sudah begitu banyak, tenaga kerjanya sudah diperas, dieksploitasi, tapi gajinya sangat kecil sekali. Tentu ini tidak adil, zolim, tidak sesuai pada tempatnya. Jadi setidaknya dari hadis ini ada dua makna yang harus kita pahami. Yang pertama adalah ya sesegera mungkin. Yang kedua adalah ya para pengusaha harus memberi upah yang layak. Jangan sampai ya tidak layak. Karena para pekerja juga manusia yang punya kebutuhan. Di hadis yang lain, ya, Wan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man istajara ajiran falyusallim lahu ujuratahu. Barang siapa yang mempekerjakan seorang pekerja, hendaknya ia menentukan upahnya. Jadi upahnya harus ditentukan di awal. Ya. Apa kesepakatannya? Harian kah, bulanan kah, borongan kah? Harus jelas. Ya, jadi kontraknya Anda kerja di instansi A, nanti gajinya tiap bulan 1.500.000, ya, 2 juta kah, 3 juta kah, harus jelas hitam di atas putihnya. Agar nanti ketika kita sudah bekerja, kita paham betul dengan hak kita, kita juga paham dengan kewajiban kita. Maka ada semacam ya keseimbangan antara kewajiban dengan hak. Inilah yang kita sebut sebagai al-adalah. Ya, hak itu ya sesuai dengan kewajiban kita. Jangan sampai kewajibannya besar tapi haknya kecil. Ini zalim namanya. Kemudian di hadis yang lain, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala salasatun ana khosmuhum yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, 3 orang yang aku menjadi musuhnya pada hari kiamat. Di antaranya adalah yang terakhir ini. Ya. Wa rajulun istajara ajiran fastaufa minhu walam yu'tihi ajrahu. Dan orang yang mempekerjakan seseorang lalu bekerja ya dengan baik namun ia tidak memberi upahnya, berarti ini zalim. Nah, bagaimana kontekstualisasinya di dalam fenomena pengangguran struktural ini? Maka di dalam Islam tentu ya harus proporsional. Mana yang lebih banyak masalahnya daripada mudaratnya? Tentu kalau kita berbicara makro, ya sudut pandang kita juga harus makro. Jangan individual. Jadi kalau kita ingin pengangguran itu turun, maka setidaknya ya kita harus rela ikhlas berbagi dengan para pekerja yang lain. Tidak apa-apa upah kita rendah, asal ya yang lain bisa bekerja.
ya bisa mendapatkan pekerjaannya, sehingga juga bisa mendapatkan gaji sama dengan kita. Ya, ini kalau kita ikhlas tinjauan makro. Tentu yang menjadi problem adalah apakah diri kita ya atau negara. Dan dari kita juga iya, memang harus ikhlas ya, jangan sampai hanya sekedar menuntut dan terus menuntut. Gaji tinggi tapi ternyata punya konsekuensi. Ya, bisa mengancam iklim investasi misalkan. Bisa mengancam ya sirkulasi bisnis, bahkan bisa menyendatkan perputaran roda ekonomi sebuah bangsa. Maka perlu kajian yang komprehensif. Jangan sampai ya upah ini kita tuntut ingin tinggi selalu tapi memiliki konsekuensi negatif bagi lapangan kerja yang lain. Tentu kita harus memahami fenomena kita adalah developing country. Kita ini meskipun katanya sudah dihapus dari negara berkembang, sudah diasumsikan sebagai negara maju, tetapi tetap saja karakteristik kita adalah negara berkembang. Kita tidak bisa ya tertutup dari ya bantuan asing secara teoritis. Ya, sehingga nanti punya konsekuensi kalau upahnya tinggi, maka investasi ya bisa pindah ke negara lain yang punya upah minimum yang masih relatif rendah seperti Vietnam dan Kamboja. Nah, yang kedua kita berbicara kemiskinan. Tentu kemiskinan ini saya kira adalah fenomena perennial ya, fenomena yang tiada penghujungnya. Dari zaman dahulu sampai sekarang nampaknya fenomena kemiskinan ini adalah fenomena ya empiris yang selalu kita temukan. Tetapi kita bersyukur ya, meskipun ini melalui data statistik Indonesia ya, di dalam ya, dekade terakhir ini alhamdulillah ya, mampu menekan tingkat kemiskinan sampai 1 digit saja, antara sekitar 9% saja. Itu kalau kita jumlahkan ya, yang masih miskin ya sekitar 25 juta orang yang di bawah ya garis hidup kemiskinan. Nah, secara definitif apa sih kemiskinan itu? Kemiskinan bisa dimaknai sebagai kurangnya kesejahteraan, dan kesejahteraan sebagai kurangnya kemiskinan. Artinya kemiskinan diterjemahkan sebagai menurunnya kesejahteraan. Jadi intinya orang yang miskin itu orang yang tidak sejahtera, orang yang tidak makmur, orang yang tidak bisa ya memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, secara makro ya bagaimana cara pemerintah ini kok bisa menentukan tingkat kemiskinan ya 2 digit, 1 digit? Ya kenapa harus kita ketahui laporannya ya, baik ya semesteran ataupun annually atau tahunan ya, ini dalam rangka agar negara bisa sesegera mungkin untuk mengambil kebijakan fiskal tadi. Bagaimana ya, karena ini akan mempengaruhi kebijakan fiskal negara. Apakah pajaknya naik, bagaimana bantuan sosialnya, bagaimana menstabilisasikan harga-harga yang ada di pasar dan seterusnya. Kalau misalkan kemiskinan tinggi ya harusnya inflasi harus dikendalikan. Harga-harga jangan relatif tinggi. Harus banyak ya bantuan-bantuan sosial. Baik bantuan ya beras ataupun bantuan yang non beras ya, atau bantuan langsung tunai dalam rangka untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, ini tujuannya agar kita bisa memberikan ya stimulus-stimulus bagi orang-orang yang tidak mampu di dalam kehidupannya. Baik, di Indonesia cara menghitung kemiskinan itu tentu kita berpatokan ya dengan metode yang digunakan oleh Bank Dunia untuk menentukan garis kemiskinan. Ya, singkat cerita, ada yang namanya ya garis kemiskinan makanan. Ya, rata-rata 300.000 rupiah. Jadi dikatakan miskin di Indonesia itu kalau pendapatan per kapitanya per bulan itu masih di bawah 440.000 rupiah. Jadi kalau pendapatannya per bulan hanya 200.000 masih miskin. Kalau pendapatannya 50.000 ya fakir itu. Ya, jadi orang yang miskin itu yang pendapatan per kapitanya masih di bawah 440.000 rupiah, dan tentu ini akan berfluktuasi tergantung dengan ya nilai tukar kita.
Nah, hari ini tentu ya kemiskinan kita ya mungkin melonjak ya karena memang faktor nilai tukar. Sekarang kan nilai tukar kita berapa? Per dolar sudah tembus 16.000 lebih. Tentu standar kemiskinan akan naik menjadi 500 atau 600, maka akan tambah banyak orang yang miskin di Indonesia. Ya, kemudian di Indonesia juga garis kemiskinannya berbeda-beda per daerah. Misalkan di DKI ya tingkat garis kemiskinannya minimal 593.000, ya di NTT ya tentu lebih jauh, hanya 3,5 saja. Ya, jadi secara nasional ya tadi 400.000 rupiah. Nah, begitu cara pemerintah untuk mengukur tingkat kemiskinan. Nah, di dalam teorinya ada yang namanya lingkaran setan kemiskinan, ya. Jadi intinya lingkaran setan kemiskinan ini, orang miskin tidak bisa keluar dari lingkaran ini, muter-muter saja di sini-sini. Kenapa demikian? Ya karena memang mereka nggak punya pintu keluar. Ingin keluar tapi nggak punya pintu. Mereka tidak bisa produktif ya karena memang mereka nggak punya modal. Ini kalau kita tinjau dari sisi supply. Kenapa mereka nggak punya modal? Ya mereka nggak punya tabungan. Nggak punya tabungan kenapa? Karena mereka memang nggak punya pendapatan. Apa yang mau ditabung? Pendapatan pun pas-pasan, hanya bisa untuk sesuap nasi saja. Dan itu pun harus ngutang ke utara, ke selatan, timur, dan barat. Sehingga ya mereka harus dibantu. Kemudian dari sisi demand-nya ya mereka juga nggak bisa produktif. Mereka nggak bisa beli barang. Jadi bagaimana caranya agar bisa mendongkrak daya belinya? Ya lagi-lagi mereka harus dibantu. Nah sayangnya teori lingkaran kemiskinan ini itu dijadikan sebagai teori konspirasi ya ekonomi politik. Karena konsep ini menyimpulkan bahwa perlu solusi modal, seolah-olah ya memang modal, memang kita perlu modal. Kalau dari sisi supply ya, kita butuh modal agar mereka bisa ya mandiri, mereka bisa berdikari. Tapi sayangnya solusinya harus utang, itu yang menjadi masalah. Utang kemana ya? Utang ke World Bank, utang ke IMF, utang kepada negara maju. Ternyata ya kemiskinan ini ya semakin melebar saja. Kita tidak bisa lepas, kita nggak bisa merdeka, kita akan disetir, akan dikontrol oleh negara-negara maju kalau begini. Nah, kita akan terjebak pada teori lingkaran setan seperti ini. Kita betul-betul menjadi setan nanti. Kebijakan kita akan diobok-obok oleh negara-negara lain. Nah, inilah teori-teori yang dikembangkan oleh orang-orang barat dalam rangka ya untuk menguasai negara-negara berkembang tadi. Sehingga negara berkembang, negara miskin sampai kapanpun nggak bisa maju-maju. Karena akan selalu disetir, dikendalikan, dikontrol kebijakannya oleh ya lembaga-lembaga kreditur seperti IMF, World Bank, dan negara-negara maju. Nah, sehingga dalam Islam kita harus punya prinsip takaful ya, prinsip saling tolong menolong, at-ta'awun, at-takaful, saling menjamin. Bahkan sangat komprehensif sekali kajiannya dalam Islam itu dari sisi falsafah harta ya, bahwa harta kita itu bukan milik kita tapi ada hak orang lain di sana. Artinya sebelum kita utang ke luar negeri ya kita cerahkan dulu itu tetangga kita yang kaya-kaya itu. Anda itu adalah orang kaya, tetapi di balik kekayaan Anda itu ada hak kami sebagai orang miskin di situ. Itu harus ditanamkan. Ketika uang itu disedekahkan, uang itu diputar, dizakatkan, diinfakkan, nah itu juga bisa mendongkrak roda perekonomian. Agar uang itu nggak perlu putar-putar di kalangan orang-orang kaya saja. Nah inilah yang kita sebut sebagai paradigma Al-Hasyr ayat 7 tadi. Kai la yakuna dulatan bainal agniya minkum. Agar uang itu tidak berputar-putar di kalangan orang-orang kaya saja. Jadi berputar-putar itu lingkaran kemewahan, lingkaran ya keuntungan hanya bagi orang-orang kaya saja. Jadi ada lingkaran setan kemiskinan, ada juga lingkaran ya malaikat orang-orang kaya. Nah ini yang kita sebut sebagai ketimpangan yang nyata tadi. Maka menurut Islam solusinya bukan utang, solusinya adalah
orang kaya berbagi kepada orang miskin. Ya, ada kerannya di situ agar orang miskin itu bisa diberdayakan. Ya tentu berbagi di situ ada tekniknya ya. Tekniknya bisa secara charity, amal, tapi juga bisa zakat produktif, zakat pemberdayaan, pendampingan agar ya kemiskinan ini bisa terputus sampai ke akar-akarnya. Anaknya disekolahkan misalkan. Yang punya bakat berdagang ya dikasih modal, diberdayakan, didampingi sampai mereka bisa mandiri. Maka kita memang ya perlu zakat ini. Dan alhamdulillah ya semakin kesini orang semakin sadar membayar zakat. Ya kita semakin melihat peran lembaga zakat, Basnas, Lajis Muhammadiyah dan lain sebagainya itu bisa ya memutus mata rantai kemiskinan itu. Karena memang mereka fokus untuk mengatasi masalah kemanusiaan ini. Ya seperti Lajis Muhammadiyah. Jadi bukan hanya sekedar memberikan uang secara cuma-cuma tapi ya diberdayakan. Ya sehingga mereka punya kemandirian, mereka punya kemerdekaan, mereka punya mentalitas luar biasa sehingga mereka bisa menjadi orang yang mandiri secara ekonomi. Ya. Jadi inilah Islam, ya. Jadi dalam perspektif Islam, pengangguran dan kemiskinan itu ya ini adalah problem perennial dan problem kemanusiaan yang harus diatasi juga dengan pendekatan kemanusiaan. Bukan dengan pendekatan hitung-hitungan bisnis. Ya, jadi solusinya adalah dengan pendekatan manusiaan yang disampaikan oleh Islam dalam surah Al-Ahzab ayat 7 tadi. Kaila yakuna dulatan bainal agniya. Nah, nanti lebih dalam kita akan berbicara zakat ini kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi di pertemuan yang terakhir, materi yang terakhir ya. Nah, ini hanya sekilas saja saya jelaskan. Baik ya, nah inilah yang dapat saya jelaskan. Ya mudah-mudahan bisa dipahami. Inilah ya fenomena pengangguran dan kemiskinan di Indonesia dan hubungannya dengan ekonomi makro tadi agar negara bisa sesegera mungkin untuk mengambil kebijakan fiskalnya. Ya, bagaimana kebijakan moneternya? Apakah ekspansifkah atau yang lainkah? Ya, bagaimana kebijakan fiskalnya? Apakah hanya dari pajaknya sajakah? Hitung-hitungan utangkah atau ada instrumen lain misalkan di dalam Islam dengan himpunan zakat, infak, sedekah, iswab dan lain-lain itu. Baik ya, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya mudah-mudahan bisa dipahami. Ada yang kurang mohon dimaafkan. Bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.